video kali ini saya akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman ada 6, tapi dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan 4 rukun iman saja. Di antaranya, yang pertama iman kepada malaikat Allah, yang kedua iman kepada kitab Allah, 3 iman kepada Rasul Allah, dan yang keempat iman kepada hari akhir. Iman kepada malaikat Allah adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah para malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim. Adapun contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa. Yang ketiga, selalu mendoakan diri dan mendoakan orang lain. Yang keempat, menyempurnakan ibadah. Dan yang kelima, rajin bersedekah. Yang kedua, iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah maksudnya adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi yang berisi wahyu Allah sebagai pedoman hidup untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempercayai kitab-kitab tersebut sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memahami maksud atau isinya yang dapat mengamalkannya. Kita harus paham yang berkaitan kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul maksudnya adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun contoh beriman kepada Rasul Allah, yang pertama, menjalankan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Yang kedua, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Yang tiga, selalu bersalawat atasnya dengan salawat-salawat yang dicontohkannya. 4. Berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, berkata baik dan benar kepada siapapun. 6. Jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. 7. Melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan berakhlakul karimah. 8. Mempelajari sejarah-sejarah Rasul. Yang keempat, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya adalah meyakini, membenarkan, mempercayai di dalam hati yang kemudian terwujud dalam lisan dan perbuatan bahwa hari akhir adalah sebuah keniscayaan. Artinya, sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, namun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kepastian waktunya. Iman kepada hari akhir juga mencakup keyakinan atas kehidupan akhirat, mulai dari alam barzakh, padang mahsyar, hari perhitungan, hari penghisaban, hingga di tahap paling akhir di mana manusia diganjar surga atau neraka sesuai dengan amalan perbuatan yang
mereka lakukan masing-masing di dunia. Adapun perilaku beriman kepada hari akhir, yang pertama, senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia. Yang kedua, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tiga, menghormati dan menjunjung tinggi martabat orang tua. Empat, menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, memperbanyak pertemanan yang positif serta menghindari pertemanan yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Sekian, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.